Tapi Amar tadi menyampaikan nggak sih Kak, dapat info untuk Iris Bella menikah itu dari siapa? Dia sejujurnya dia kaget. Dia nggak ada yang secara pribadi datang ngasih tahu dia tuh sih nggak ada. Cuma nggak apa-apa sih dia bilang, karena kan memang sudah statusnya sudah berpisah juga kan, tidak ada keharusan gimana-gimana gitu. Itu aja. Kaget tapi ikhlas ya. Jadi kagetnya tuh bukan nggak terima, tapi kagetnya tuh lebih ke yang Walaupun sebenarnya memang Amar sebelumnya kan memang pengennya kan untuk rujuk ya Kak sebelumnya. Oh, Ya kan? itu saya kurang tahu ya. Karena masih ada di posisi talak 1 kan awalnya kan. Iya nggak sih? Kurang tahu saya. Kalau dia mau rujuk atau apa, saya kurang tahu. Cuma dia cuma sampaikan apapun yang terbaik buat Iris itu dia terima. Kalau saya nggak tahu. Kak, kalau ngomong soal bebas ini kan, benar nggak sih kalau misalnya Bang Amar sendiri hukumannya ditambah lagi nih Kak? Kan maksudnya Iya, vonis dari JPU katanya ditambahin 1 tahun masa tahanan, bahkan ada kasasi yang bakal JPU ajukan untuk penahanan Amar menjadi 10 tahun. Kalau soal putusan hukum saya nggak tahu ya, nanti salah ngomong, nggak tahu. berarti tadi Amar juga nggak cerita ya soal permasalahan berapa lamanya dia Dia bilang berapa lamanya tadi kira-kira mungkin apa ya 2 tahun lagi ya, tapi nggak terlalu lama. Jadi kalau soal putusan hukum saya benar-benar nggak tahu ya berapa tahunnya, bahkan yang vonis sekarang aja saya lupa, nggak tahu berapa tahun dia divonis. Tapi untuk yang putusan baru saya nggak tahu sama sekali. Kak, sempat membahas soal itu nggak sih IG Instagram Amar yang dijual? Oh yang dijual, kayaknya memang itu sudah pengetahuan dia ya. Gitu. Dia udah nggak butuh lagi kan main medsos. Mungkin kalau udah keluar baru dia main medsos lagi. Gitu. Untuk kepentingan apa sih Kak kalau boleh tahu? Apakah untuk nafkah atau mungkin seperti apa begitu kira-kira? Bener-bener saya nggak tahu kalau itu. Tapi secara ekonomi dia masih cukup baik. Baik dalam segi apa sih Kak? Kalau boleh tahu ada Cukup pemasukan lah ya, apa? cukup lah. Dia kan juga masih punya teman, masih punya sahabat di luar, rekan bisnis atau apa kayak Ibu Dewi yang bersama saya juga kan selain sahabat, kakak juga kan masih rekan bisnis gitu ya. Yang biar gimana pun juga nggak akan putus hubungan gitu. Jadi secara ekonomi dia sampaikan dia fine, nggak ada masalah. Dan bisnis itu masih berjalan sampai sekarang nggak sih Kak? Kalau yang bareng kamu juga? Kurang tahu ya, tadi saya nggak bahas ke situ. Untuk bisnis yang spesifik yang mana-mana berjalan atau tidak saya nggak bahas itu. Tapi masih ada yang jalan bisnisnya. Oke, mungkin Kak, mungkin balik lagi secara look Amar rambutnya lebih rapi kah atau agak sedikit panjang kayak waktu itu atau berewokan? Rapi. Jadi kan saya bilang Amar lo tahu nggak foto video yang beredar tuh masih video kamu yang baru keluar dari mobil tuh yang kayaknya berantakan banget lah, dia ketawa, aduh belum lihat aja ya gue sekarang kata dia gitu. Dia fresh banget, bener-bener looknya masih artis kok. Jadi video yang saya suka lihat gitu ya, kok Amar menyedihkan sekali gitu. Itu tadi tidak nampak di dia gitu. Saya sempat tanya juga Amar kayak gitu. Terus beda Mbak Edi, seger. Selain mungkin kakak sendiri sama teman sahabat juga yang jenguk, sempet nanya nggak sih siapa aja Mar yang sudah ngejenguk lo sendiri atau seperti apa? Ada sih beberapa temennya, tapi saya nggak tanya siapa-siapa aja ya. Berarti keluarganya belum ada yang Keluarganya ada juga, cuma siapanya kurang tahu juga saya. berarti nggak ada curhatan, nggak dijenguk keluarga atau Jadi situasinya tuh nggak yang kita bayangkan kayak sedih gitu loh, bener-bener suasana yang menyenangkan aja gitu. Ya kondisi mentalnya juga stabil gitu. Sempat cerita-cerita nggak Kak? Maksudnya kan suka dijenguk Adit atau mungkin adiknya? Enggak, saya nggak ngobrol sih, nggak bahas. Lebih banyak ngomongin kerjaan sih. Makanan aja sih, kita bawain makanan. Itu request dari Amarnya atau mungkin? Enggak, ini kebetulan sama kakaknya Amar, bukan kakak kandung ya, kakak ketemu gede yang sahabat yang sudah dianggap Amar kakaknya sendiri, kebetulan bareng sama saya karena saya sama Amar juga kan pernah ada partnership bareng, dulu sempat ada project bareng. Kalau masih diingat, Amar dulu pernah bikin project namanya Halal Ekspor Indonesia, dan itu sempat saya jadi partnernya, konsultannya, dan kemudian juga karena saya juga konselor ya, jadi kadang juga Amar konseling gitu ya. Itu aja sih. Jadi ini inisiatif dari kakaknya ngajak saya juga karena udah lama nggak ketemu. Kita juga mau lihat kondisinya gimana gitu. Jadi Amar seneng sih kalau ada yang jenguk gitu ya. Tadi apa aja yang diobrolin? Lebih banyak ngobrolin soal pekerjaan, kira-kira rencana dia ke depan kalau misalnya sudah
keluar dari sini sudah bebas, itu lebih ke proyek kedepannya dia akan mau berkreasi seperti apa, akan mau menyibukkan diri dengan apa gitu. Sudah banyak sekali planningnya dia, karena Amar ini kan pada dasarnya orangnya banyak banget idenya ya, banyak banget ide kreatifnya. Bisnisnya juga alhamdulillah juga yang di luar itu masih masih cukup banyak gitu ya untuk dia lanjutkan kembali nanti. Seperti itu. Mungkin selain itu obrolan saya planningnya sempat ini nggak sih membahas juga soal keluarga. Oke, soal keluarga bahas tentu saja. Amar dalam kondisi sangat bahagia, turut berbahagia dengan pernikahan mantan istrinya. Jadi yang kalau dibilang Amar galau, sedih, dia tadi sampai bilang enggak kok, aku alhamdulillah gue sangat ikut bahagia, sudah sangat ikhlas karena dia tahu yang mungkin itu yang terbaik buat mantan istrinya, buat Iris. Jadi dia sampaikan nggak ada kok, gue nggak ada galau-galau gitu, paling rindu ya sama anak aja. Jadi kalau untuk pernikahan Iris tuh ini perlu diluruskan, Amar sama sekali nggak ada rasa-rasa galau gimana gitu ya, dia ikut berbahagia. Berarti sudah menerima ya? Menerima, dia ceria sekali sih ya orangnya ya. Jadi tadi fine and fun ngobrolnya sama Amar. Oke, bicara soal anak kan memang agak sedikit terenyuh ya, artinya belum pernah ketemu lagi. Iya. Ini seperti apa sih curhatan soal anak sendiri? Kalau soal anak, dia tadi paling sampaikan untuk saat ini dia tentu saja pengennya kan ketemu, pengennya, dan sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Jemput tadi ternyata ada anak-anak juga yang masuk ke dalam, saya lihat sebenarnya nggak apa-apa. Cuma dari diri Amar sendiri mungkin membatasi, karena apalagi kan sudah ada pasangannya baru, pasangan Iris yang baru, jadi dia sangat menghormati itu gitu. Dia nggak mau anaknya nanti bingung seperti itu. Jadi rasa cintanya itu mungkin akan dia tampakkan dalam bentuk yang lain, tidak harus ketemu dan komunikasi by phone, apalagi di dalam juga kan nggak boleh, tapi lewat cara mendoakan. Dan itu menurut dia sudah cukup. Dan ada satu hal lagi menarik, Amar tuh sekarang jadi humas masjid di dalam gitu. Jadi kalau ada yang nanya gimana Amar kondisinya, ya secara religius gitu ya, secara kondisi kesehatan apa segala macam itu jauh lebih baik gitu. Jadi humas masjid loh. Saya minta ini guys, jadi kita dijenguk sama anak ini ada minta. Untuk sementara sih tadi nggak ada tos itu ya, nggak ada permintaan dari sama anak. Mungkin dia ada acara sendiri, nanti mungkin next kalau udah bebas dia akan temuin sendiri. Tapi ini tadi rasanya tadi nggak ada apa-apa. Tapi ada kekhawatiran nggak Kak dari Amar sendiri mengenai anak ataupun yang lainnya begitu kira-kira? Tadi rasa khawatir ada nggak ya? Dia sampaikan kayaknya nggak ada. Dia yakin Iris akan memberikan yang terbaik buat kedua anaknya, nggak ada kekhawatiran gimana. Dia tahu lah Iris sangat baik mengurus anak. Susah ketemu atau gimana gitu, takut susah ketemu atau seperti apa begitu? Kalau sekarang kan udah pasti susah, jadi dia terima kondisi itu gitu. Nanti kalau udah bebas dia tentu saja akan cari cara untuk lebih sering ketemu sama anaknya gitu. Kalau jadi humas masjid ini dari kapan dia? Aduh, jadi saya lupa nanya dari kapan, tapi saat ini dia jadi humas masjid, jadi dia aktivitasnya banyak di masjid di dalam gitu. Jadi kan itu kan bisa diartikan bahwa dia sekarang sudah cukup mau banyak ini ya kegiatan yang bermanfaat ya, beribadah. Terus tadi dia bilang juga kalau dia rajin nge-gym, rajin main basket di dalam, jadi ketika ketemu tuh emang dia fresh banget gitu. Kayak gitu. Ada pesan khusus nggak sih mungkin buat orang-orang di luar terkait Iris, mungkin ada pesan juga buat Iris? Dia mengucapkan ikut berbahagia, ikut mendoakan, sudah sangat ikhlas dengan kondisi apapun yang dialami. Dia bilang dia bersyukur, itu yang saya heran. Dia bilang dengan kondisi dan peristiwa yang dia alami ini, apapun itu membuat dia dalam posisi sekarang banyak-banyak bersyukur gitu. Karena di dalam dia juga belajar jadi pribadi yang lebih baik.